Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dwi Agustina. Baik teman-teman, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, lindungan, dan kesehatan selalu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita lanjut materi hari ini adalah dengan interpretasi EKG. Ya, bagaimana sih kalau kita ketemu dengan kertas EKG, ya apa sih yang kita eh, cari gitu ya, yang kita lihat itu apa gitu ya. Baik. Baik, ketika kita lihat kertas EKG, maka yang kita pastikan adalah, ya teman-teman ya, yang kita pastikan adalah di situ ada nama pasien, ya, usia pasien, lalu tanggal dan jam pemeriksaan, ya, itu harus ada, ya. Ketika kita mampu interpretasi, tapi lembaran yang nggak ada nama pasiennya juga, nggak ada tanggalnya, ya percuma juga ya kita menginterpretasi, ya, itu wajib ada, ya. Setelah itu dipastikan ada, ya, baru kita akan melakukan interpretasi EKG. Baik, teman-teman, di materi interpretasi EKG ini, ya, kita akan belajar mengidentifikasi heart rate, ya, lalu kemudian mengidentifikasi irama jantung, mengidentifikasi gelombang P, interval PR, kita identifikasi kompleks QRS, ya, identifikasi interpretasi gelombang Q, gelombang T, segmen ST, serta aksis jantung, ya. Jadi kurang lebih ada 9 item di sini yang akan kita pelajari. Ya, teman-teman ya, ini sebenarnya dalam melakukan interpretasi jantung ini jangan dianggap susah dulu ya, karena oh ternyata gampang kalau menginterpretasi. Nah ini yang saya harapkan. Jadi jangan berpikiran di awal kok susah, enggak ya. Ketika kita mengawali suatu hal dengan mudah, oh kayaknya gampang. Nah, ini insya Allah akan dibantu sama Allah, akan dipermudah proses kita memahami apa yang akan kita interpretasikan di dalam EKG. Baik, dasar-dasar ukuran satuan kotak EKG ya. Kalau teman-teman lihat kan kotak EKG ada kotak besar, ada kotak kecil ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini kotak besar. Di dalam kotak besar ini ada kotak kecil ya. Nah, dasar ukurannya adalah kalau kotaknya ke kanan atau ke kiri, ya itu adalah satuan waktu, ya. Satu kotak kecil bernilai 0,4 second atau 0,04 detik, ya. Jadi kalau kotak samping, ya ini adalah ukuran waktu. Satu kotak kecil senilai 0,04 detik. Satu kotak besar senilai 0,2 detik, ya. Satu kotak besar bernilai 5 kotak kecil. Jadi sama aja 0,2 second atau 0,2 detik ini hasil dari perkalian antara 0,04 second dikali 5. Ya, hasilnya adalah 0,2. Ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang kotak ke bawah dan ke atas, ya, ini adalah ukuran tegangan atau muatan. Ya, satu kotak kecil memiliki muatan 0,1 milivolt. Ya, satu kotak kecil punya muatan 0,1 milivolt. Jadi kalau satu kotak besar punya berapa muatan milivolt? 0,5. Iya, betul 0,5. Tinggal dikalikan 0,1 dikali 5. Karena satu kotak besar berisi 5 kotak kecil. Ya, baik ini yang harus kita pahami ya, teman-teman, awal yang harus kita pahami. Baik, di antara 9 yang akan kita pelajari, ya, kita akan breakdown satu-satu. Ya, yang pertama adalah hitung heart rate. Bagaimana sih menghitung heart rate di lembar EKG? Ya, di sini ada 3 metode ya teman-teman ya. Ada 3 metode menghitung heart rate pada lembar EKG. Yang pertama menggunakan metode kotak besar. Yang kedua menggunakan metode kotak kecil dan yang ketiga menggunakan metode 6 detik. Ya, bagaimana rumusnya jika kita menggunakan metode kotak besar? Ya.
Baik. Eh, ini kotak besar nih teman-teman ya. Kita lihat dari ujung R ke ujung R. Ini ada berapa kotak besar? Ya. Rumusnya adalah heart rate menggunakan metode kotak besar adalah 300 dibagi jumlah kotak besar. Ya, contoh yang di garis tanda panah ini ya ada berapa? Yang utuh 1, 2, 3. Lalu kemudian yang berkurang sedikit 1 dan lebih sedikit 1. Jadi kalau kita bisa rata-ratakan antara R dan R lainnya, ini ada 4 kotak besar. Ya, kita lihat lagi yang lain. Satu berkurang dikit ya, satu kotak besar berkurang dikit, yang utuh 1, 2, 3 sama kondisinya ada yang lebih dikit, jadi kurang lebih 4 juga sama ya. Dan ini juga sama. Oh, mohon maaf ini kepotong ya. Jadi kita eh, bisa menilai bahwa heart rate pasien ini adalah 300 dibagi jumlah kotak besar ya. Jumlah kotak besarnya berapa? 4. Jadi kurang lebih pasiennya punya heart rate 75 kali per menit. Ya. Ini yang paling sering digunakan nih, ya, karena kotak besarnya ini kelihatan jelas dibandingkan dengan kotak kecil, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kotak kecil? Ya, kita akan belajar. Nah, namanya juga kotak kecil, berarti kita harus menghitung jumlah kotak kecilnya, ya, dengan rumus 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah, so kotak kecilnya yang kita hitung ini kotak besar ada berapa nih? 1, 2, 3, 3 ya. 3 dikali 5 ya karena satu kotak besar berisi 5 kotak kecil ya dari sini ke sini sudah 15, tinggal kita jumlahkan lagi yang sisanya ya 15, 16, 17, 18. Jadi antara R dan R pada hasil EKG ini adalah 18 kotak kecil. Yuk kita masukkan rumus ya. 1.500 dibagi 18. Hasilnya adalah 83 kali per menit. Ya, oke. Lanjut dengan metode 6 detik. Ya. Metode 6 detik, ya, syaratnya ini harus eh, paling enggak kita harus apa ya, mengeprint ya, mengeprint paling enggak 30 kotak besar. Ya, kenapa 30 kotak besar? Kotak besar itu kan nilainya 0,2 detik. Ya, 0,2 detik. Jadi, untuk mencapai 6 detik, ya, ini kita butuh 30 kotak besar. Ya, rumusnya adalah dalam 6 detik ada berapa gelombang yang kita hitung ya. Jadi kita cek ini. Ini dari sini ke sini nih ada 15 nih. Ya, kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, maka kita butuh satu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ini potong gambarnya ya. Nah, eh, dalam 6 detik ini kita lihat ada berapa gelombang R-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini aku potong nih, 7. Ya, jadi ada 7. Rumusnya adalah 7 kali konstanta. Konstantannya adalah 10. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lembar EKG 6 detik, biasanya di lead 2. Di lead 2 itu panjang ya. Di lead 2 panjang. Nah, lebih dari 6 detik cukup kita hitung yang 6 detik aja. Ada berapa sih R-nya? Oh, ada 8. Tinggal dikalikan 10. Berarti 80. Oh, ada 7. Seperti kasus kita kali ini. Berarti tinggal dikalikan 7. Berarti 70. Ya. Jadi, bisa saja dalam satu apa namanya kertas EKG ya dengan menggunakan 3 metode ini nilainya berbeda-beda tapi tidak bermakna ya. Mungkin 68, yang satu hitungannya 68, yang satu hitungannya 67, yang satu hitungannya 70 ya, tapi sekitaran itu ya. Baik itu cara menghitung heart rate dengan 3 metode tadi ya teman-teman ya. Baik,
Yang kedua yang kita interpretasikan adalah irama atau ritme jantung. Ya, irama atau ritme jantung ini, ya, hasil hasil analisa yang bisa kita ambil adalah reguler atau irregular. Ya, reguler kita katakan reguler jika waktu antar kompleks QRS sama dalam 6 detik. Nah, nih, contoh berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. 1, 2, 3. Oh, ini setengah, setengah. 4 juga. Ya. 1, 2, 3, setengah-setengah. 4 juga. 1, 2, 3, setengah-setengah. 4 juga. 1, 2, 3, setengah-setengah. 4 juga. Oke. Dalam 6 detik ini dari ujung kompleks QRS ke QRS sama 4 kotak besar, 4 kotak besar, 4 kotak besar nih sama 4 kotak besar, maka kita sebut dia dengan ritme jantung reguler. Ya, analisa pertama tadi apa? Kita mampu menghitung heart rate. Analisa kedua, kita mampu menentukan irama atau ritme jantung reguler atau irregular. Baik, ini contoh reguler. Bagaimana kalau irregular? Nah, ini ada contoh nih teman-teman ya. Dalam 6 detik ya, ini 3 detik ini ya, antar di kertas EKG juga ada ya teman-teman ya. Ini batasan hitam-hitamnya. Nah, kita lihat dari R1 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kemudian dari R2 ke R3, 1, 2, 3, 4, berkurang 4 setengah. R3 ke R4 kita cek lagi. Setengah, 1, 2, 3, 4, setengah lagi, 5 lagi, balik lagi ke 5 ya. Lalu kemudian R4 ke R5, 1, 2, 3, 4, 4 setengah lagi ya. Jadi dari 5, 4 setengah, 5, 4 setengah, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 4 saja malah berkurang ya, belum sampai 4 ya. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, nah ini juga 4 berkurang ya. Maka ini kita sebut dengan ritme atau irama jantung irregular ya. Jadi kita harus membandingkan selama 6 detik ya. Nggak bisa kita bandingkan hanya 2 kompleks QRS atau 3 kompleks QRS, nggak bisa ya teman-teman ya. Paling nggak 6 detik kita bisa menilai ya. Baik, nah ini kita analisa gelombang P. Gelombang P pada apa namanya materi saya sebelumnya, ini adalah gelombang awal yang menunjukkan bahwa eh, pertama kali stimulasi kerja jantung ya teman-teman, gelombang P ini. Nah, kalau kita lihat, nah sorry saya pindahin dulu. Kita lihat ini adalah gambar utuh EKG normal ya, ada P, Q, R, S, T, U. Ya, nah kita pelajari dulu yang P. Kita nggak akan tahu kalau P-nya itu nggak normal kalau kita nggak tahu nilai normalnya. Ya, setuju ya teman-teman ya. Maka kita pelajari dulu nilai normalnya. Nilai normal P ya adalah 0,06 detik sampai 0,12 detik. Kalau kita ngomongin detik berarti kotaknya yang ke samping ya. Nah, kalau di transformasi ke kotak kecil maka kurang lebih 1,5 sampai 3 kotak kecil ya. 1,5 sampai 3 kotak kecil. Baik, ini kita lihat 2 kotak ya. 2 kotak berarti kurang lebih P ini punya waktu 0,8 detik. Normal nggak? Berarti masuk normal karena masuk 0,6 sampai 0,12 detik. P-nya 0,2 detik. Lalu kemudian tingginya, ya tingginya ini milivolt yang kita ukur ya harus kurang dari 0,3 milivolt. Jadi harus kurang dari 3 kotak kecil ke atas atau ke bawah ya. Tergantung sadapannya ya teman-teman ya. Kalau sadapan lead 2 ke atas ya. Nah ini nilai normalnya.
ya untuk P. Lalu kemudian untuk interval PR, ya, interval PR itu kapan aja sih interval PR ini dimulai dari awal P hingga awal Q. Itu namanya interval PR. Kalau gelombang P diawali dari awal P hingga akhir P. Ya, kalau ini interval PR, maka diawali dari awal P hingga akhir Q. Awal Q, ya, interval PR. Ya, normalnya adalah 0,12 sampai 0,2 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Kalau ngomongin detik berarti kotaknya ke samping ya. So, kita lihat ada berapa kotak kecil pada interval PR. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak kecil. Masih dalam kategori normal. Nah, interval PR ini kalau diinterpretasikan ternyata eh, nggak normal, menandakan apa? Menandakan adanya kelainan konduksi jantung. Ya, namun untuk selanjutnya akan ada butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ya, teman-teman ya. Oke, eh, poin kelima kita pelajari kompleks QRS. Ya. Kompleks QRS ini, nah ini dia nih teman-teman. Harus lengkap nih, ada Q, ada R, ada S, namanya juga kompleks QRS ya. Kompleks QRS ini menggambarkan tentang kerja ventrikel ya. Kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya pengantar interpretasi EKG, di situ dijelaskan bahwa kompleks QRS ini menggambarkan kerja ventrikel ya. Nah, normalnya untuk kotak ke samping ya 0,06 sampai 0,12 detik. Untuk kotak ke atas atau ke bawah ya, tinggi ke atas atau ke bawah ya. Ini tergantung sadapannya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya bermasalah ya, tidak sesuai dengan kondisi yang normal, maka dimungkinkan pasien mengalami hipertrofi ventrikel, BBB atau kondisi infark. Ya, baik, kita lihat ini. Eh, Kita lihat kompleks QRS. Ada berapa kotak kecil yang ada di gambar? 1, 2, 3, 3 kotak kecil. Nah, masih dalam kategori normal. Yang jelas ya, sadapannya ini lead 2 nih yang saya ambil, maka normalnya ke atas. Ya. Baik, lalu kemudian gelombang Q. Ini dia gelombang Q. Kita akan belajar hanya gelombang Q aja. Kalau tadi kompleks QRS ini Q aja. Ya. Nah, Q ini nggak boleh lebih dari sepertiga tinggi R. Ini tinggi R nih, dari isoelektris sampai ke atas ini tinggi R. Ya. Ini tinggi Q, dari isoelektris ke bawah tinggi Q. Ya. Nggak boleh tingginya Q, penurunan Q nggak boleh eh, lebih dari sepertiga dari tingginya R. Itu untuk tinggi atau kotak ke atas ke bawah. Kalau kotak ke samping bagaimana? Kotak ke samping ini kurang dari 0,0 detik ya, atau kurang dari 1 kotak kecil. Nah ini Q-nya nih, Q nih, teman-teman Q doang. Ini cuma 1 kotak kecil. Set, nah set. Nah itu cuma 1 kotak kecil doang ya. Berarti masih dalam kategori normal ini yang gelombang Q ya. Baik, P QRS. Sekarang kita belajar tentang gelombang T. Normalnya gelombang T ini ya, kurang dari 1 mV di lead dada ya, atau kurang dari 0,5 mV di ekstremitas.
Ya, seperti itu. Minimal adalah 0,1 milivolt. 0,1 milivolt itu berapa kotak kecil? Satu kotak kecil. Ya, kalau 1 milivolt berarti 10 kotak kecil. Ya. Nah, ini gelombang T minimal ada 0,1 milivolt dan tidak boleh lebih dari 0,5 milivolt untuk lead ekstremitas dan kurang dari 1 milivolt untuk lead dada ya. Baik, kita lihat T-nya si pasien nih. 1, 2, 3. 3. Masih normal? Masih normal. Ya. Ini lead 2 di ekstremitas. Ya. Masih normal. Kurang dari 0,5 milivolt. Atau kurang dari 5 kotak kecil. Ya, untuk yang ekstremitas. Nah, dia 3. Masih normal ya, teman-teman ya. Kalau nggak normal menandakan apa? Menandakan adanya iskemik, infak, atau kelainan elektrolit pada jantung. Baik, sekarang kita lihat ST. Wah, ini dia. ST harus paham nih ya, teman-teman ya. ST ini sangat mudah diidentifikasi ya. Kita lihat dulu yang disebut dengan segmen ST yang mana. Nih, segmen ST adalah akhir S hingga awal T. Ini namanya segmen ST. Ya. Nah, segmen ST ya, kalau pada gambar ini mah normal ya. Tuh. Tahu dari normal dari mana? Ya. Normal dari kita lihat standarnya adalah garis isoelektrik. Nih, isoelektrik. Isoelektrik tuh garis tanda, garis lurus yang kita tarik ya, yang rata-rata si EKG ini menggambarkan. Ya, ini isoelektris, ini isoelektris, ini isoelektris, isoelektris, isoelektris. Ya, jadi borderline-nya adalah isoelektris. Harusnya ST berada dalam garis isoelektris. Tapi ada beberapa pasien yang mengalami ST depresi atau ST elevasi ya. Contoh gambar ST depresi ini seperti ini. Harusnya kan gambar apa garis isoelektrisnya di sini ya teman-teman ya, tapi dia di bawah. Nah, kita sebut dengan ST depresi yang menandakan kecurigaan adanya iskemia ya. Nah, yang disebut ST elevasi ya harusnya garis isoelektris di sini tapi dia di atas yang menggambarkan adanya infak atau injury. Ya. Mulai gampang ya. Oke. Aksis jantung. Ya, yang terakhir adalah kita harus mampu menilai aksis jantung ya, teman-teman. Nah, aksis jantung ini standar gambarnya seperti ini. Ya, tapi saya akan jelaskan ya. Eh, apa sih ini maksudnya ya gitu. Ini lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL. Lead 1 eh, selalu mengarah ke kanan, positif. Kalau AVF mengarah ke bawah, positif. Ya, kalau ke atas malah negatif gitu ya. Nah, contoh kasus ya. Tentukan QRS. Ini menggunakan metode Kiki ya. Kompleks QR, tentukan kompleks QRS lead 1 dan AVF ya. Oke, saya udah dapet lead 1 sama AVF nih misalnya ya. Boleh nggak pakai lead 2? Boleh ya. Nih, boleh lead 2, boleh lead 3, boleh AVR, boleh AVL ya. Oke, lead 1, ini contohnya ya teman-teman ya, contohnya lead 1 dan AVF. Ini hasil EKG QRS lead 1, yang di bawah adalah hasil EKG lead 1, sorry, eh, kompleks QRS AVF ya. Lalu kemudian hitung resultannya. Resultan adalah jumlah kotak yang naik dikurangi jumlah kotak yang turun. Ya, jumlah R dikurangi Q. Ya. Resultannya berapa? Oh, ini yang naik 8, yang turun 1. Berarti resultannya adalah positif 7. Kalau di AVF yang naik 7, yang turun ini 1. Ya, maka resultannya adalah plus 6. Ya. Lalu kemudian kita tentukan kuadrannya. Kuadrannya menggunakan yang mana? Nih, balik lagi ke gambar yang awal.
kita tentukan kuadran. Ya. Lead 1 gambarnya kan positif ke kanan ya teman-teman ya. Positif 7, berarti dia mengarah ke kanan. Ini tanda panah biru yang saya buat. Lalu kemudian di AVF positif juga. AVF positifnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ya, ke bawah. Nah, cari kuadran yang diapit oleh kedua hasil lead 1 dan AVF. Nah, kuadrannya di sini. Ternyata kuadrannya menandakan normal QRS aksis. Ya, interpretasi kuadran kanan bawah. Nah, ini dia ya. Hasilnya adalah normal QRS aksis. Gampang toh? Gampang. Oke, baik ya. Cukup sekian dari saya teman-teman. Mungkin ini hanya menstimulasi saja. Silakan teman-teman bisa praktek sendiri ya dengan cara menganalisa hasil EKG yang teman-teman dapatkan dari pasien langsung ya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan dari 9 interpretasi yang harus kita baca dalam lembar kerja EKG. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.